Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman UFDK, kembali lagi dengan saya Kak Sil. Dan kali ini kita akan ngebahas sesuatu informasi yang menarik untuk calon mahasiswa yang akan kuliah nantinya. Nah, banyak yang mendengar di kalangan calon ya mahasiswa itu bertanya, apakah UFDK ini ada beasiswanya? Dan kalaupun ada beasiswanya, apa sih yang ada jenisnya di UFDK? Nah, kali ini kita langsung datang narasumber yang tahu banget, bisa menjelaskan apa sih yang ada, jenis-jenis beasiswa yang ada di kampus UFDK. Dengan Pak Rahmat dari Kemahasiswaan. Selamat datang Bapak. Siap, Bu Sil. Nah, Kak Sil ya? iya. Kak Sil ya? Ya. Nah, Pak, banyak nih calon-calon mahasiswa itu bertanya, Kak Sil, di UFDK itu ada beasiswa nggak sih gitu? Iya. Kalaupun misalnya ada, beasiswa apa sih yang ada di sini gitu? Bisa diinformasikan Pak? Oke, siap Kak Sil ya. Jadi memang benar, Fordekok, alhamdulillah kita mempunyai beasiswa. Jadi ada beberapa jenis beasiswa yang dimiliki oleh Fordekok itu. Yang pertama ada beasiswa dari Dirjen Dikti. Jadi ada beasiswa dari pemerintah, itu dari Dikti namanya KIP Kuliah. Atau nama PIP ya, Program Indonesia Pintar, nah bentuk program itu ada KIP Kuliah. Kemudian di Fordekok juga ada beasiswa alumni, Kak Sil. Nah, kemudian juga ada beasiswa dari yayasan. Nah, namun belakangan itu masih di prodi baru ya, bisnis digital dan perusahaan. Jadi begitu, Kak Sil. Oh gitu. Berarti lumayan ada beberapa beasiswa ya Pak. Nah, Iya. saya tertarik untuk KIPK. Kayaknya juga udah banyak yang nanya di sini Iya. ada KIPK nggak Kasil gitu kan? KIPK itu sebenarnya beasiswa apa sih Pak? Dan bagaimana sih sistemnya untuk bisa dapat beasiswa KIPK? Baik, ya. Jadi KIPK pada dasarnya peraturan dan kebijakannya sama ya secara nasional, baik itu kampus negeri ataupun kampus swasta. Karena kita berpedoman atau panduan kita kepada Persesjen nomor 10 itu yang diedarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi memang sasaran dari beasiswa KIP ini adalah untuk mahasiswa yang secara ekonomi dia berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, itu biasanya ditandai dengan tingkat ekonomi yang terdaftar di Kemensos biasanya. Nah, itu lebih mudahnya kita menilai tingkat kemiskinan itu berdasarkan desil biasanya, Kak Sil. Nah, desil itu ada desil 1, desil 2, ada desil 3, ada desil 4 dan seterusnya. Nah, dalam kebijakan ini biasanya yang lebih diprioritaskan itu adalah desil 1, 2 dan 3. Dan tidak menutup kemungkinan di luar desil 1 dan 2, 3 ini dapat beasiswa. Asalkan dia memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Puspresnas ini. Ya, seperti apakah dia anak yatim atau anak piatu, kemudian apakah dia keluarga rentan miskin. Nah, biasa rentan miskin ini ditandai dengan pendapatan orang tua setelah digabung ayah dan ibu itu tidak melebihi dari 4 juta per bulan. Nah, dari 4 juta per bulan itu dibagi nanti kepada jumlah anggota keluarga yang dinafkahi oleh kepala keluarga. Misalnya nih, dalam sebuah rumah itu ada 7 orang gitu ya, ada terdiri dari ayah dan ibu, kemudian anak-anaknya 5. Nah, yang mau kuliah nih anak pertama, dan dia tidak terdaftar di desil, katakanlah begitu. Tapi secara penghasilan kalau dibagi, itu kalau sempat di bawah 750.000 pembagiannya, itu dia berhak mendapatkan beasiswa. Dan ada lagi syarat lain seperti prestasi dan lain sebagainya, Kak Sil. Dan balik kepada yang tadi, syaratnya ini seragam ya secara nasional. Nah, itu bisa diunduh atau bisa dibaca di pedoman KIP 2024 bisa kita dapatkan sangat mudah di Google begitu. Siap. Oke, berarti tadi ada desil 1 sampai desil 4. Iya, kalau masuk prioritas itu desil 1, 2 dan 3. 2 dan 3 Iya. ya? Oke. Nah, untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, calon mahasiswa itu apakah dia daftar secara mandiri atau dia daftar di UFDK dulu kah apa gimana? Baik. Jadi pertama calon penerima beasiswa ini pastikan dulu bahwasanya dia punya akun KIP. Jadi berbeda ya antara akun KIP dengan kartu KIP. Ya, sering kelirunya di sini, mahasiswa baru, calon mahasiswa baru kita sering menawarkan kartu KIP kepada panitia pendaftaran kita di kampus. Sebenarnya yang paling penting bagi kita itu bukanlah kartunya, tapi akun KIP. Nah, jadi ada perbedaan antara KIP sekolah dengan KIP kuliah. Nah, di KIP kuliah ini memang si calon mahasiswa harus buat akun dan itu bisa dibuat sendiri. Itu pertanyaannya tadi ya, Kak Sil ya. Iya. Itu bisa mereka buat sendiri, mereka tinggal login, lihat
keep.kemendikbud.go.id begitu ya, atau bisa mereka searching di Google, dan itu mereka tinggal pilih apakah mereka sudah mempunyai akun. Kalau mereka sudah punya akun, mereka tinggal login. Nah, kalau mereka belum mempunyai akun, mereka harus buat akun. Dan cara membuat akunnya sangat gampang, Kak Sil. Ya, tinggal mereka ikuti permintaan akun tersebut, seperti isikan biodata diri, kemudian upload foto, foto rumah, kemudian data penghasilan orang tua. Dan biasanya ketika mereka buat akun, itu langsung connect ke Kemensos. Dan di situ langsung terbaca otomatis dia apakah desil 1, 2, atau 3. Jadi intinya dia harus punya akun KIP dulu, baru dia bisa ikut proses KIP. Nah, ketika dia sudah punya akun, dia baru mendaftar ke bagian SPMB kita di Fordekok. Nah, ketika dia datang ke Fordekok, kalau di Persesjen, di peraturan tadi kan KIP tidak boleh dipungut biaya ya Kak Sil ya. Jadi siapa saja calon mahasiswa Fordekok, asalkan dia bisa memperlihatkan bukti akun tadi, dia sudah mengisi jalur seleksi mandiri, mendaftar di Fordekok, dia boleh mendaftar ke tim SPMB kita dengan biaya Rp0. Karena memang seperti itu arahan dari kementerian. Jadi anak-anak KIP ini sejauh dia bisa melampirkan dokumen, dia tidak dibenarkan untuk dipungut biaya begitu. Dan Fordekok sudah memperlakukan ini sebaik mungkin begitu Kak Sil. Berarti bagi yang tadinya siswa SMA yang dapat KIP tapi itu dengan tarafnya SMA ya. Iya. Kalau dia mau KIP kembali untuk kuliah, daftar kembali Betul di akun sekali. gitu ya. Iya. Nah, ini informasi banget nih buat teman-teman UFDK di rumah gitu kan ya. Betul Kak Sil. Terus itu yang pertama, terus yang kedua lagi, kalau mau daftar ikut KIP berarti daftar dulu KIP-nya di portal yang tersedia gitu ya. Iya. Kemudian baru apply untuk kuliahnya di daftar di misalnya kayak di UFDK gitu Iya. ya. Oke, jadi ada menu pendaftaran nanti Kak Sil. Jadi ketika mereka mempunyai akun KIP, itu ada menu seleksi pendaftaran. Nah, di menu seleksi pendaftaran ini, dia bisa memilih masuk PTN, dan itu waktunya sudah berlalu kan ya. Kemudian dia bisa milih masuk Politeknik, kemudian dia bisa milih jalur mandiri. Di jalur mandiri ini ada dua pilihannya. Jalur mandiri yang pertama adalah mandiri masuk PTN, yang mandiri kedua adalah mandiri PTS. Nah, kita Fordekok, kalau ada nih calon mahasiswa baru gitu yang mau masuk Fordekok, silahkan pilih menu seleksi mandiri dan ambil yang PTS gitu Kak Sil. Dan ketika dia ambil yang PTS, barulah dia pilih Universitas Fordekok dan pilih prodi yang ada di Fordekok. Nah, sebagai informasi nih Kak Sil, di tahun 2024 ini untuk beasiswa KIP kita hanya menerima 4 prodi. Yang pertama itu prodi Kesehatan Masyarakat S1, kemudian S1 Kesmas ya, Kesehatan Masyarakat, kemudian S1 Keperawatan, kemudian S1 Kebidanan, sama dengan S1 Farmasi. Nah, jadi untuk tahun 2024 ini informasi buat calon mahasiswa baru juga, bahwasanya kita hanya menerima di 4 prodi itu saja baru untuk di 4 prodi beasiswa. ya, Pak, ya? Sebelumnya ada fisioterapi juga, ada D3 Kebidanan juga. Namun karena ada perubahan status prodi ya dari D3 ke S1, sehingga ini harus penyesuaian ulang. Sehingga kita tahun ini, kemarin ada yang keliru tuh Kak Sil. Pak, saya sudah daftar D3 fisioterapi gitu kan, tapi saya nggak bisa ikut KIP nih gitu ya. Nah, karena memang kondisinya tahun ini fisioterapi kita kan S1 kan ya. Nah, jadi kita tidak menerima beasiswa untuk D3 lagi di tahun ini. Iya, Gitu. benar. Oke, nah kalau untuk terkait itu mungkin teman-teman UFDK di rumah mungkin udah dapat gambaran lah ya, misalnya pingin kuliah dan dapat beasiswa KIPK itu bagaimana stepnya. Nah, ketika sudah daftar nih Pak, sudah daftar KIPK dan kemudian ternyata diverifikasinya tidak layak. Nah, itu bagaimana Pak? Apa langkah selanjutnya? Iya, siap. Biasanya yang menjadikan si calon peserta ini tidak layak, yang pertama yang tadi, data KIP ini sinkron ke Kemensos. Bisa jadi si keluarga itu tidak terdaftar di Kementerian Sosial sebagai orang yang layak dibantu. Yang kedua, bisa jadi si calon mahasiswa itu mengisi data itu tidak lengkap. Ya, seperti dia tidak mengisi biodata diri, kemudian foto rumah tidak di-upload, foto keluarga tidak di-inputkan, kemudian prestasi juga tidak ada. Nah, sehingga biasanya secara verifikasi itu sudah kurang memenuhi syarat biasanya. Dan itu otomatis di akun akan kelihatan tuh kalau dia DTKS-nya baik, terdaftar di P3KE namanya, juga akan muncul warna hijau gitu kan. Nah, biasanya seperti itu sih Kak Sil. Oke. Ya.
Nah, muncul lagi pertanyaan ini Pak. Misalnya itu terkait kalau daftarnya belum jadi mahasiswa. Iya, Bagaimana lah kalau sudah jadi mahasiswa? Berarti kan mahasiswa yang aktif iya. ongoing ya? Ya, Itu bisa maksudnya nggak sih? berarti anak yang sudah semester 3 ke Iya, atas gitu iya. ya, Kak Dan Sil ya. ternyata mungkin baru ngeh adanya beasiswa KIPKA ini dan dia Baik, pingin untuk nge-apply gitu. Itu bisa nggak sih? Gitu? siap. Ya, jadi berkaitan dengan mahasiswa ongoing istilahnya di Iya kita ya, betul. Kak Sil ya. Mahasiswa ongoing ini kita lebih mengacu kepada kebijakan pemerintah. Nah, yang relatif kadang-kadang mohon maaf ada perubahan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan anggaran yang tersedia oleh negara. Kebetulan di 2023 kemarin itu ada namanya KIP skema 2. Nah, KIP skema 2 ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah aktif menjadi mahasiswa dan itu belum dapat beasiswa, itu peluang bagi mereka. Kita berharap di 2024 ini skema 2 masih ada, Kak Sil. Ya, sejauh ini kami masih menunggu arahan dari LL Dikti khususnya wilayah 10 apakah di 2024 ini kembali ada KIP skema 2. Nah, sehingga tahun kemarin itu ada istilahnya KIP skema 1 dan KIP skema 2. Kalau KIP skema 1 ini murni bagi calon mahasiswa baru yang berasal dari tamatan SMA dan sederajat gitu ya. Kemudian kalau yang skema 2 ini khusus untuk mahasiswa yang sudah aktif menjadi mahasiswa Fordekok, kemudian mengajukan beasiswa di tengah jalan. Tahun 2023 ada. Sebelum 2023 ke belakangnya itu tidak ada. Jadi baru ada di 2023 skema 2. Nah, kita berharap nih di 2024 ini 2024 kembali juga ada, gitu ya. skema 2 begitu, Kak Sil. Nah, jika sudah dapat nih Pak beasiswa KIPKA-nya Iya. dan terverifikasi dan layak untuk dapat gitu kan. Siap. Kemudian calon mahasiswa ini sudah mulai kuliah. Iya. Nah, ketika dia pada saat daftar KIPKA ini dia ngambil, anggaplah dia ngambil prodinya S1 Kesehatan Masyarakat. Dan ternyata Ya. di tengah jalan mungkin tidak klik dengan prodi ini atau Oke, bagaimana dan siap. akhirnya si mahasiswanya pindah prodi Oh gitu iya, ya. karena kalau kali ya. Iya, kan banyak segitu ya yang galau Iya, iya, pindah iya. prodi dan itu bagaimana Pak? Apakah bisa si penerima mahasiswa KIPKA ini pindah prodi dan mengikuti beasiswanya atau atau nggak boleh gitu sesuai dengan pendaftaran di awal? Ya, kita sih belum pernah ya Kak Sil melakukan hal itu. Karena ketika mahasiswa ingin pindah, kita selalu arahkan dulu, motivasi dulu untuk kembali dengan prodi yang sudah dijalani. Tapi ini nggak baku ya, nggak kaku. Tetap pada prinsipnya ini bisa dilakukan asalkan syaratnya pertama dia pindah di prodi yang akreditasinya sama. Nah, misalnya dari keperawatan pindah ke Kesmas, asalkan akreditasinya sama. Kemudian secara pembiayaan tidak ada perbedaan. Nah, ini sering jadi kendala nih, secara pembiayaan tidak ada perbedaan. Kemudian secara lama pendidikan, kalau S1 perawat dengan Kesmas, nah itu ada perbedaan. Oh iya. Kalau S1 dia sama-sama 8 semester. Bedanya di keperawatan dia nanti bakal ada ongoing namanya untuk ke profesioners. Oh Nah, iya. kalau dia terdaftar di awal sebagai mahasiswa Kesmas, tiba-tiba dia pindah ke keperawatan, nah ini sulit biasanya karena ada penambahan biaya anggaran oleh negara di saat dia profesi nanti. Atau justru sebaliknya nih Kasil, dia sedang berada di S1 keperawatan, lalu dia pengen pindah ke Kesmas. Tentu juga akan berpengaruh nanti ke masalah pembiayaan. Ya, yang paling mudah itu nanti kalau dia di prodi yang sama dengan proses pembiayaan yang sama. Nah, itu biasanya bisa, tapi kita sih belum pernah ya seperti itu. Oke. Ya. Berarti cukup lebih jelas ya Pak ya penjelasannya ya. Ya. Nah, kalau misalnya di tengah jalan Iya. si mahasiswa ini yang penerima KIPKA ini mengajukan cuti, Iya. mungkin akan sesuatu atau dan lain hal Iya. alasannya mengajukan cuti, itu status beasiswa KIPKA-nya tetap bisa dibayarkan di hold apa bagaimana Pak? Ya biasanya dihentikan ya, apalagi kalau dia alasan cutinya untuk menikah, itu biasa arahan dari Dikti itu dia lebih direkomendasikan untuk mengalihkan beasiswanya kepada mahasiswa yang lain. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika dia sudah menikah, itu akan pindah tanggungan. Yang sebelumnya dia adalah tanggungan ayah dan ibu, yang memang secara administrasi negara dia tercatat di kakak itu kan kakak Ya, keluarganya tuh. benar. Nah, ketika dia menikah, otomatis dia bakal pindah kakak dan tidak menutup kemungkinan pindah domisili dan lain sebagainya. Sehingga ini akan direkap baru oleh kementerian apakah si suami masih tergolong keluarga tidak mampu atau justru sudah dianggap memadai untuk membiayai perkuliahan si mahasiswa tadi ya. Jadi
ya biasanya lebih diarahkan beasiswanya dipindahkan ke mahasiswa yang lain. Kalau dia memutuskan berhenti KIP ini cutinya karena kuliah gitu. Karena menikah, Karena sorry. menikah, Ya, karena menikah. benar-benar. Ya. Nah, berarti kalau untuk cuti ada ketentuannya dan berkemungkinan nanti akan dialihkan melihat dari reason cutinya gitu ya, Iya, Pak ya. siap, siap. Nah, ini ada lagi pertanyaan menarik, Pak, terkait KIPKA itu ketika misalnya sudah mendapatkan, kalau di awal kan mau pengajuan KIPKA itu ada persyarat yang harus diajukan gitu Iya, ya. benar ya. Dan itu ada upload KTP mungkin, Iya. data-data yang dibutuhkan. Oke. Nah, ketika misalnya setelah itu berjalan dan di tengah jalan itu bermasalah nilai nih Pak, nilai. Nah, siap. apakah KIPKA ini mengatur setiap mahasiswa yang menerima KIPKA itu Ya. nilainya harus minimal sekian atau ternyata turun naik itu nggak masalah asalkan nggak turun di angka sekian. Ada ketentuan seperti itu Pak? Oke, siap. Terima kasih, Kak Sil ya. Jadi memang itu ada ketentuannya. Yang pertama dari pemerintah pusat itu ada ketetapan IP minimal. Dan di peraturan persesuaian itu dia juga menyerahkan kepada perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi ini berbeda-beda nih, Kak Sil. Jadi kalau di Peraturannya Verdekok ya? sendiri, kita punya aturan itu batas minimal IPK-nya itu di 3,25. 3,25. Di semua program studi Di yang semua menerima program KIPKA? studi, dan itu hanya berlaku pembinaan 2 kali berdasarkan persesuaian. Maksudnya begini, IPK-nya 3,25. Ternyata di semester ini dia di bawah 3,25. Ya kita boleh melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap si mahasiswa KIP ini. Nah, ternyata di semester berikutnya dia naik nih. Dan semester berikutnya lagi dia turun lagi ke 3,25. Nah, di situ kita lakukan lagi pembinaan. Berarti hitungan pembinaannya sudah 2 kali. Iya benar. Kemudian semester berikutnya naik lagi nih. Semester berikutnya turun lagi. Nah, pas turun lagi itu dia langsung diputus beasiswanya. Oke. Karena syarat beasiswanya itu 3,25, berlaku pembinaan selama 2 semester sepanjang dia proses pendidikan, tidak mesti berturut-turut. Nah, kemudian berkaitan IPK, kan dia 3,25 nih, Kasil. Iya, benar. Tidak mesti 3,25, 3,27 naik terus sampai ke 4. Ya, bisa jadi semester ini dia pernah dapat 3,80. Nah, tiba-tiba dia turun ke 3,75. Nanti 3,90. Ya, sejauh ambangnya masih di atas 3,25, dia masih dinyatakan aman sebagai penerima beasiswa, begitu. Oke. Nah, bagaimana kalau ketika ternyata pada semester pertama dia memenuhi ini ya kriteria dengan di atas 3,25. Ya. Begitu semester 2 ternyata turun di bawah 3,25. Iya. Nah, itu apakah langsung diputus beasiswanya atau ada pembinaan dulu seperti Bapak bilang tadi atau pembinaan itu hanya untuk yang turunnya itu masih di ambang 3,25? Tetap ya kita lakukan pembinaan dua kali ya. Oke. Walaupun dia baru start awal nih semester 1. Dia langsung di bawah 3,25. Kita langsung melakukan pembinaan. Oh, berarti ada Ya. kesempatan 2 kali. Ada kesempatan ya. Sebelum Biasanya kan benar-benar ini. kadang-kadang ya kalau dia semester 1 bisa jadi dia baru penyesuaian beradaptasi bagaimana proses perkuliahan begitu ya. Iya. Atau masih masalah ya banyak faktor biasanya apalagi kalau ini dari keluarga kurang mampu ya Iya, guys ya. benar. Ya kami juga pernah menemui malahan ketika nilainya turun padahal dalam proses seleksi dahulunya dia ini juara terbaik nih di sekolahnya. Nah, pas udah jadi mahasiswa kita justru nilainya di bawah 3,25. Pas kita kaji lebih jauh, ternyata di sini nih pentingnya kita melakukan pembinaan. Kita tidak langsung nilainya turun langsung kita berhentikan, enggak. Ternyata kadang-kadang masalah faktor psikologisnya juga karena ada tekanan keluarga, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Gitu, Kak Sil. Oh iya, berarti kita menganalisa dulu ya Pak ya Iya. sebelum kita benar-benar mengkat beasiswanya tidak diajukan gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, dari percakapan kita tadi Pak, kira-kira ada tambahan nggak Pak terkait dengan penjelasan KIPKA ini? Karena kan pasti teman-teman UFDK di rumah itu pingin kuliah tapi mungkin tidak mumpuni dananya gitu kan, dan pingin kuliah selain KIPKA mungkin ada pilihan beasiswa yang lain, dan cuman untuk KIPKA ini sendiri selain pengurusannya harus sebelum di awal mau mendaftar kuliah gitu ya. Nah, ada tambahan informasi lain nggak Pak seputar KIPKA ini? Ya, baik. Barangkali tambahan informasinya ini sekaligus menjawab ya banyak pertanyaan calon mahasiswa baru kita. Dia sudah lulus nih, dapat kuliah di Verdekok. Dia lulus SPMB di Verdekok.
Tentu secara batas itu hanya dikasih waktu 1 minggu hasil. Jadi kalau dia lulus ujian SPMB di minggu ini, dia dikasih batas toleransi 1 minggu dan dia harus melakukan pendaftaran ulang dengan membayar tahap pertama dari pembiayaan. Nah sementara KIP ini kan memang tidak boleh berbayar begitu ya Kak Sil ya. Biasanya kita memperlakukan kalau misalnya si calon mahasiswa ini satu-satunya cara dia kuliah hanya KIP nih. Ya dia nggak sanggup, kalau harus bayar benar nggak sanggup. Itu biasanya dikasih toleransi untuk tidak mendaftar di 1 minggu setelah dia SPMB. Kenapa? Karena kita proses KIP itu di akhir nantinya. Ya di ujung-ujung ketika SPMB ini sudah mau ditutup, ya kita baru selesaikan semua proses seleksi KIP ini. Karena kalau kita seleksi dari sekarang, itu bisa jadi ada H-3, H-4 sebelum pendaftaran ditutup, mereka masih mendaftar KIP ke Fordekok. Nah, sayangnya nanti mereka nggak dapat kesempatan yang sama untuk bisa kuliah di Fordekok. Nah, sehingga kita mengambil keputusan ini biasanya di 4 hari terakhir atau 1 minggu paling cepat biasanya sebelum pendaftaran itu ditutup. Nah, kita sudah mengumumkan kelulusan KIP ini. Dan ini juga tidak terlepas dari kalender kegiatannya dari Dikti. Nah, biasanya kita ikut nih dari arahan LLDikti. Di sana LLDikti nanti akan ada menginformasikan batas upload KIP ini kapan. Nah, misal contoh nih, batas upload KIP terakhir adalah awal September. Sementara kita menerima mahasiswa sampai akhir September gitu ya. Berarti mau nggak mau, ya siapa mahasiswa yang mendaftar KIP sampai sebelum awal September, itu kita close. Ya, berarti kita seleksinya terputus sampai di sana dan berkas kita upload ke Dikti. Nah, kemudian informasi tambahan penting lainnya, ada 2 hal berbeda antara lulus SPMB dengan KIP. Jadi ketika adik-adik maba nanti punya kartu KIP, ya punya akun KIP, mendaftar di Fordekok, itu baru semacam akses untuk bisa ikut SPMB. Nah, setelah SPMB nanti lulus, nah baru proses terakhirnya adalah seleksi KIP. Nah, seleksi KIP ini misalnya kita nerima mahasiswa KIP itu hanya 100 orang. Sementara yang daftar itu 500. Berarti ada 400 yang harus gugur nanti dalam proses seleksi ini. Nah, bagi yang gugur, ini kita menyarankan tetap lanjut di Fordekok gitu. Karena di Fordekok itu kan pembayaran uang kuliahnya bisa bertahap. Ya, betul. Ya bisa bayar cicil per bulan gitu ya. Tapi andaikan benar-benar nggak sanggup gitu ya, udah dikasih kemudahan bayar bertahap, kan ada 400 lagi nih Kasil ya. Kalau benar-benar nggak sanggup lagi dengan tahap perkuliahan yang dicicil dan bertahap, itu biasanya memang kita kembalikan kepada calon mahasiswanya masing-masing. Apakah menunggu kesempatan di lain waktu? Ya, itu intinya kembali kepada si calon mahasiswanya. Mungkin itu yang cukup ini sih Kasil ya. Terima kasih Pak Rahmat atas pemaparannya. Mungkin ini menjadi informasi penting buat teman-teman UFDK di rumah. Jika ingin kuliah dan ingin mendapatkan KIPK, nah bagaimana stepnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana pilihannya dan teknisnya semua udah dijelaskan sama Pak Rahmat. Dan paling penting adalah semua ada jalan ketika kita ingin berusaha. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.